Alhamdulillah, semoga kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Amin. Oke, ini nanti jangan keluar dulu, jangan live dulu ya. Sebelum diakhiri oleh Pak Abdul nanti tak print dulu, tak simpan daftar kehadiran dulu. Oke. Untuk kelas 11 TKR 3 dan 11 TKR 4 PJJ sore hari ini mapel pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan akan kita mulai dengan sampai kepada modul 5 ya, perawatan sistem AC. Kita interaktif dulu, santai. Ada yang tahu apa itu sistem air conditioner atau sistem AC? Apa yang dimaksud dengan sistem AC pada kendaraan, anak-anakku sekalian? Bisa kelihatan? Pendingin apa? Ya, jadi harapannya setelah kalian mempelajari materi ini, PJJ ini, kalian yang pertama bisa memahami dan menerapkan cara perawatan sistem air conditioner ya yang ada pada kendaraan mobil khususnya. Yang kedua adalah memahami dan cara merawat berkala sistem AC atau sistem air conditioner. Ya. Kalian buka halaman 88. Di situ sistem air conditioner atau sistem AC pada mobil ya terdapat beberapa komponen inti yang itu terdapat pada semua mobil. Ya, ada sekarang mobil yang hanya terpasang kisi-kisinya tapi tidak ada kompresor AC-nya, ada. Mungkin karena pabrikannya itu menyesuaikan harga orang yang beli. Misalkan tipe antara tipe tertentu dengan tipe tertentu hanya perbedaannya pakai AC atau tidak, pakai power steering atau tidak, pakai double din atau masih menggunakan kaset CD biasa ya seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Jadi komponen utama yang terdapat pada sistem AC itu yang pertama adalah kompresor. Yang kedua adalah kondensator atau kondensor. Yang ketiga adalah receiver. Yang keempat adalah katup ekspansi atau expansion valve. Yang kelima evaporator. Dan terakhir adalah saluran pipa seperti ilustrasi pada gambar di bawah ini. Kelihatan ya gambarnya? Kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke. Jadi pertama, oke ya. Jadi yang pertama kompresor untuk gambar tangan yang digerak-gerakkan oleh Pak Abdul kelihatan ya? Kelihatan. Kelihatan enggak? Kelihatan, Pak. Oke ya, lihat. Ini kompresor, dia selama mobil di starter atau mesin kendaraan hidup, pasti puli tersebut berputar atau diam? Ayo dijawab. Puli daripada kompresor. Pada saat starter mesin hidup, puli tersebut diam atau berputar? Ayo dijawab. Diam, berputar. Ada yang bilang diam, ada yang berputar. Jadi perhatikan seksama ya. Kondisi seperti ini, kompresor seperti ini, selama mobil itu mesinnya hidup, dia akan berputar, ikut berputar. Ya. Dia akan berputar. Nah, berputarnya ini melalui fan bell ya, atau tali fan bell ya, yang dihubungkan ke crankshaft ya.
Jadi selama mesin itu berputar, maka kompresor ini akan berputar. Tetapi berputarnya dia hanya sebatas puli. Ya, ininya. Tapi beda lagi jika saklar AC dihidupkan atau on atau blowernya di-on-kan, maka di dalam kompresor ini komponennya ada magnet atau clutch couplingnya, ya. Pada saat saklar AC dihidupkan, maka dia akan berbunyi seperti cetek dan RPM akan sedikit naik. Yang semula stasioner 700 RPM atau 700 rotasi per menit, dengan adanya beban AC, maka RPM-nya naik. Nah, kira-kira berkisar berapa? Berapa RPM? David Alika Albab. RPM-nya berapa? Nggak tahu Pak, pokoknya mesinnya dengung Pak, ngung ngono Pak. Oke. Itu jika visualisasi mesin AC hidup tampak bengong gitu ya. Nggih. Oke, itu betul. Artinya RPM kendaraan dia akan mengalami kenaikan. Semula 700 rotasi per menit atau putaran mesin per menit, itu bisa sampai 1100 per menit, tergantung sanction atau hembusan blower yang ke dalam kabin mobil, seperti itu ya. Nah, karena ada yang tahu enggak pada saat mobil apakah kopling tersebut berputar terus atau berputar pada saat kabin itu kurang dingin. Tapi pada saat kabin itu sudah dingin, maka kondisinya clutch-nya akan terputus atau off sendiri. Nah, di situ tugasnya daripada sensor yang ada di dalam bawah kabin. Nek mobil saiki sensore ono nggon ngisor sikil pengemudi atau penumpang yang sebelah kiri. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Saya lanjutkan. Ya, setelah itu kompresor menghasilkan tekanan tinggi ya. Tekanan tinggi diilustrasikan bergambar merah, itu akan masuk ke dalam komponen kondensor ya. Kondensor ini letaknya biasanya ada pada belakang daripada radiator. Ingat, kondensor beda dengan sistem radiator. Ya, jangan sampai salah. Kalau kondensor ini untuk hubungannya dengan sistem AC, tapi kalau untuk radiator hubungannya dengan sistem pendingin. Bisa dipahami? Bisa dipahami semuanya? Bisa. Oke, saya lanjutkan. Dari tekanan tinggi ke kondensor ini, lalu masuk ke receiver. Receiver ini disebut dengan sunglass atau bisa kalian lihat di atasnya semacam gelas untuk mengintik atau melihat. Nah, bahasa Jawa ini ngintik freone iki jalan apa ora situ ya. Setelah itu masuk kepada katup ekspansi yang ada di saluran evaporator. Nah, evaporator ini ya dari tekanan tinggi terus beralih ke tekanan rendah, perbedaan suhu secara drastis maka menimbulkan apa anak-anak? Dengungan. Ya, boleh dikatakan seperti itu, tapi yang tepat ya. Yang tepat adalah dengarkan. Dia akan bersama dengan on saklar blower ya yang ada di kondensor tersebut. Yang ada di mana? Evaporator. Jadi ini blowernya ada di sini. Blower itu adalah semacam kipas yang berfungsi untuk menghembuskan udara dingin yang ada di kisi-kisi pada pipa yang ada di evaporator. Seperti itu ya. Setelah komponen tekanan tinggi ini ya, kalian bisa lihat ini fungsinya. Ada fungsinya ya. Langsung saja katup ekspansi. Katup ya, ini yang mengatur Mas, yang mengatur tekanan tinggi dengan tekanan rendah pada katup ekspansi
cairan refrigen berbentuk cair, masih cair mengembang dengan cepat melalui lubang kecil pada katup ekspansi menjadi bentuk uap. Nah, bisa dipahami ya. Sing asalnya tekanan tinggi berbentuk cair terus melalui lubang kecil katup ekspansi akhirnya menjadi uap. Adanya perubahan tekanan tersebut menyebabkan refrigen mengalami penurunan suhu secara drastis. Nah, suhu secara drastis inilah yang dimanfaatkan untuk menghembuskan udara dingin ke dalam sistem AC atau yang ada di dalam kabin kendaraan. Sampai di sini dulu ada yang perlu ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Silakan kalau ada pertanyaan tentang sistem AC langsung tanya aja. Ya. Tidak ada, saya lanjutkan. Oke, saya lanjutkan. Ini ya Mas, komponen tekanan rendah ya. Kalian lihat dari evaporator, dia akan melalui setelah melewati kisi-kisi yang ada di evaporator dan dihembuskan oleh kipas blower ke dalam kabin, maka freon tersebut dia akan masuk lagi ke kompresor. Tekanannya rendah, low. Nah, makanya di dalam sini saluran ini yang ditunjuk Pak Abdul ini biasanya kalau di mobil dia akan mengeluarkan tetesan air-air. Nah, seperti hanya gini Mas, kalian punya es batu kan? Es batu itu jika kamu tempelkan di dalam katakanlah sebuah botol isinya air sudah jadi es batu, kamu tempelkan di belakang kipas angin. Nah, blower tersebut adalah kipas angin dan dia akan menghembuskan udara dingin daripada es batu. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Nah, ini selanjutnya prinsip kerja sistem AC. Pada saat sistem AC on, maka tenaga putar dari poros engkol atau crankshaft diteruskan untuk memutar poros kompresor. Ya. Jadi memutar, mesin hidup, puli AC hidup. Saklar on, baru dia akan atau koplingnya hidup. Ya, ada yang bertanyakan? Tidak ada. Ini lihat temperatur yang terjadi ya pada saat kondensor refrigen itu turun dari 70 derajat Celcius menjadi 60 ya. Refrigen berbentuk dari bentuk uap menjadi cair. Seperti kebalikannya. Nah, ini gambarnya yang tepat. Kalian lihat dari kompresor tekanan tinggi ke mana ini? Kondensor, terus naik ke receiver, terus ke evaporator. Di sini ada yang namanya katup ekspansi. Ya. Dari lingkar-lingkup ini, udara daripada blower atau kipasnya dihembuskan ke dalam kabin. Nah, seperti itu. Pertanyaan Pak Abdul, apakah ada ya sistem AC yang mengeluarkan udara hangat, tidak hanya dingin? Nah, silakan jawab. Apakah ada? Ada, Pak. Ada. Di mana kamu bisa lihat? Di kutub. Ya, dingin, Iya. Pak, yang dingin. Oke, jawaban betul. Siapa tadi yang menjawab betul itu? Siapa tadi ya? David Alika. Oh, David Alia. TKR berapa ini David ini? 3, Pak. Oh, TKR 3. Tadi ya yang ketemu Pak Abdul tadi ya? G. Oke. Alasannya tepat. Negara yang beriklim subtropis, dia selain memanfaatkan sistem AC yang dingin, dia juga menggunakan sistem heater atau penghangat. Supaya apa? Supaya di dalam perjalannya kendaraan dia tidak membeku. Ya, karena di daerah subtropis, daerah saudaranya Pak Abdul itu Rusia, terus mana itu Islandia, Norwegia itu
Itu iklimnya dingin. Bahkan sangat sangat membeku, ada istilahnya badai salju. Nah, jadi dimanfaatkanlah itu heater tersebut. Oke, pintar berarti. Saya lanjutkan ya. Untuk jenis-jenis kompresor kalian bisa pelajari sendiri di buku kalian. Sistemnya, cara kerjanya, dan lain sebagainya. Nah, untuk freon, nah ini ada cerita unik. Sejarahnya dulu. Dengarkan ya. Wah, ini apa bandai kok digludakan nih kok. Warna motor. Wah, speakernya dimatikan dulu. Oke, sudah. Saya lanjutkan. Zat pendingin atau biasa disebut dengan freon. Ini dulu sejarahnya itu adalah kodenya itu yang pakainya itu ada kode R12. Nah, ini di gambarnya ini. R12. Dulu. Tapi lambat laun akibat dampak yang ditimbulkan itu dampak negatif terhadap lapisan ozon, maka atau disebut pemanasan global ya, maka digantilah freon tersebut dengan kode R134A. Artinya R adalah singkatan dari refrigerant, sedangkan pada sistem AC yang lain seperti AC pada gedung-gedung sering dipakai zat pendingin 22 atau R22. Perbedaannya di situ. Tapi untuk mobil atau kendaraan pribadi atau dan sebagainya itu menggunakan refrigerant jenis ini, Receiver R134A. Dan ini sudah layak semuanya lah. Misalkan penggantian pengisian freon dan sebagainya, pakainya sistem itu, kode itu. Oke, tuh untuk, nah ini adalah katup ekspansi. Nah, aku mau katup pengontrol juga, pengontrol suhu juga. Simpel ya. Nah, nanti jika kalian sudah selesai ini, ya harapannya mudah-mudahan pandemi cepat berakhir. Soalnya kalau wis berakhir, bisa tatap muka, bisa praktek cara menggunakan alat pengisian freon yang kita punya. SMK kita alhamdulillah sudah punya alat canggih. Pengisian freonnya sudah tidak pakai valve atau katup tekanan tinggi dan tekanan rendah. Dia sudah otomatis. Oke. Ada yang bertanyakan anak-anakku sekalian? Nah, ini gambarnya Mas untuk refrigerant. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Nggak ada. Mbok takon sekali-kali. Lagi wong piro iki? 17. Muhammad Fajar, ada yang bertanyakan Muhammad Fajar? Tidak ada. Saya lanjutkan ya. Nah, ini karakteristik dari dua jenis refrigerant. Oh ya, AC juga ada sistem pelumasannya ya. Jadi di dalam kompresor itu ada piston beberapa piston 4 sampai 8 itu yang kecil-kecil dia memerlukan sebuah pelumasan. Makanya fungsinya itu untuk mencegah komponen bergesekan dari kausan itu yang ada di kompresor. Nah, ini salah satu bentuk daripada oil atau pelumasannya. Itu untuk AC-nya. Kira-kira ada yang menanyakan? Harus tanya. Kalau tidak tanya, tak tanyakan sekarang. Tidak ada yang tanya nih. Wah, ini kelihatannya nanti kalau kamu tidak aktif, tidak interaktif, tak PJJ dalam seminggu 5 kali loh. Ayo. Pak, coba diulang, Pak. Sinyalnya ngelek nih, Pak. Wah, sinyalnya ngelek. Ini ada di mana ini Imam ini?
Muhammad Fajr. Wakil Sukolilo, Pak. Wah, ini wakil Sukolilo. Ngelak sinyalnya, Pak. Oke, Mas Ngoli. Chaplin. Ya, oke. Saya ulangi. Tenang saja. Ya, intinya itu ya, apa namanya, di modul kalian sudah ada keterangan semuanya, tinggal kalian pelajari. Nah, sekarang tugas kalian, ya, dari halaman 87 atau modul perawatan sistem AC, di situ ada beberapa soal. Tolong kamu kerjakan di buku lembar folio ya sampai halaman 100. Jadi artinya perawatan sistem AC KD tersebut diakhiri dengan tugas tersebut. Ya, yang mana nanti misalkan belum ada penilaian tengah semester tatap muka, kalian bisa mengirim tugas itu ke Google Classroom-nya Pak Abdul. Masih sudah menginstal kan Google Classroom? Bukan install ya, masuk ke kelas di Google Classroom. Kalau sudah nanti di-scan, kamu tidak usah repot-repot datang ke sini, di-scan saja jawabannya. Paham? Bisa dipahami? Paham. Oke. Paham, Pak. Nah, simpel saja kan tugasnya itu aja. Jadi kalian dikerjakan modul 5. Nanti setelah PTS, ya nanti kita masuk ke modul perawatan sistem audio video. Modul 6 ya. Oke. Saya kira sudah mau 30 menit. Ada yang perlu ditanyakan? Tidak. Kalau begitu biar Pak Abdul yang tanya ya. Oke, saya tanya. Lukman Anif Maulana, bisa mendengar suara Pak Abdul? Bisa, Pak. Oke. Pertanyaannya secara konstekstual, secara nyata. Jika kalian bepergian dengan mobil, melihat kondisi AC dalam kabin kendaraan tidak dingin. Analisis kamu, Lukman, sebagai seorang anak otomotif, apa yang bisa kamu analisis dari kejadian tersebut? Silakan dijawab Lukman dulu. Silakan Lukman. Ada kabel yang bermasalah, kabel penghubung antara AC. Oh ya, kabel ya. Kabel atau yang berpenghubung dengan AC. Boleh dikatakan saklarnya ya? Bisa, Pak. Bisa juga. Mungkin untuk yang lainnya, apakah ada jawaban lainnya atau analisis lainnya jika trouble-nya seperti itu? Mungkin Randy Firmansyah bisa mendengarkan suara Pak Abdul? Randy Firmansyah? Ya, udah kalau tidak mendengar. Jadi bisa dikatakan analisisnya adalah misalkan tidak dingin yang pertama, kita lihat dari
yang pertama saklarnya dulu, dari baterai terus ke saklar ya. Sebelum ke saklar ke fuse atau sekringnya atau relaynya. Nah, kita cari analisisnya dari situ. Untuk kelistrikan tidak jauh-jauh dari aki, sekring, fuse, relay, dan saklarnya. Apakah ada kabel yang katakanlah kurang kencang dan lain sebagainya. Tapi untuk seperti itu, misalkan hanya hembusan saja, jika hembusan saja yang keluar daripada saluran kisi-kisinya, hanya angin-angin saja bisa dipastikan itu freonnya habis. Ya. Tapi kalau ada masih terasa dingin sedikit, tapi kurang begitu ces, nah itu bisa terjadi beberapa. Nah, wes setelah Trendy Firmansyah, wes rasa jawab. Sekarang dari kalian apakah ada yang pernah menjumpai sebuah trouble tentang sistem AC? Baik dari pengalaman pribadi atau pengalaman dari internet atau dari teman-teman kalian. Apakah ada? Apakah ada? Tidak, Pak. Tidak ada, oke. Jadi sistem AC jika ada sebuah trouble, katakanlah misalkan AC itu kurang dingin, AC itu bau, AC itu blowernya tidak mau berputar dan sebagainya, itu harus kalian analisis pitati satu persatu ya. Mungkin itu untuk AC. Nanti di kelas 3 harapannya kalian bisa mengisi freon secara mandiri, secara sendiri ya. Tapi dengan catatan masih PJJ lagi ya. PJJ terus ya repot. Kelas 11 jatah PKL kan. Jatahnya tambah pengalaman. Ya sabar dulu. Oke, tidak ada yang bertanya kan? Kalau tidak ada, saya akhiri ya. Jangan keluar dulu. Saya mau present unduh daftar kehadiran. Oke. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di link PJJ PKKR selanjutnya. Terima kasih atas kerjasamanya. Bila taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.